Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Saya akan bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jemaat dikasih Tuhan, peringatan yang sangat-sangat keras yang diberikan dari Tuhan melalui kitab Wahyu ini. Jadi kita tahu di sini, ya ini luar biasa sebetulnya. Tuhan nyatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu, enggak mengenal lelah. Ya pokoknya ini orang yang luar biasa sebetulnya kan. Ya dia melayani luar biasa, enggak kenal lelah, berjuang luar biasa, bahkan menderita karena nama Tuhan. Luar biasa, kurang apa coba kalau kita perhatikan ini? Ini pasti orang yang luar biasa, tekunnya luar biasa, rajinnya luar biasa dalam melayani Tuhan. Bahkan sampai mau menderita bagi nama Tuhan. Orang-orang yang luar biasa lah ya, saya nggak bisa deskripsikan lagi. Yang jelas orang luar biasa. Tapi perhatikan di sini. Ayat yang keempat katakan, namun demikian. Nah ini nggak enaknya nih. Aku mencela engkau. Sudah luar biasa seperti itu dicela Tuhan. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ini loh, sering kita mengenal istilah kasih mula-mula. Orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula, dia masih ke gereja, dia masih pelayanan, dia masih rajin. Tetapi
Tanpa kasih yang semula, apa yang dilakukan tidak lebih dari sekedar kewajibannya. Apa yang dilakukan tidak lebih dari sekedar tugas-tugas. Yang apa yang dilakukan tidak lebih dari perintah-perintah. Atau istilahnya kebiasaan-kebiasaan saja. Lah inilah yang Tuhan gak mau. Ya, ditegur oleh Tuhan. Supaya apa? Ketika kita sudah luar biasa seperti itu, ternyata kehilangan kasih semula. Yang dimau Tuhan adalah pertobatan. Ya, bertobatlah. Ya, pertama adalah ingat dan sadari engkau telah jatuh. Loh, kok jatuh di mana sih? Sudah masih pelayanan, ya, masih ibadah, masih taat. Ya, tetapi ketika semuanya didasari hanya karena rutinitas. Ya, orang Kristen ya harus begini, orang Kristen harus ke gereja, harus ibadah, orang Kristen harus baca firman, pujian, doa. Tetapi hanya sekedar perintah-perintah, sekedar ya kebiasaan-kebiasaan harus. Bukan lagi karena kasih. Hati-hati. Ada begitu banyak orang masih rajin. Tetapi kalau hatinya tidak ada kasih yang mula-mula atau kasih yang semula, hati-hati. Jangan-jangan engkau telah jatuh. Dan kalau demikian, bertobatlah dan mulai lakukan lagi. Jangan berhenti ya, bertobat minta ampun kepada Tuhan dan lakukan lagi, tetap melayani lebih sungguh lagi, tetap tekun lagi, tidak kena lelah, bahkan harus menderita karena nama Tuhan tetap dilakukan. Ya karena apa? Kasih. Jadi poinnya di sini adalah kasih yang mula-mula, kasih yang semula kepada Tuhan. Jangan sampai itu hilang dari hidup kita. Ya, serajin apapun, setekun apapun, sebesar seluar biasa apapun pelayanan kita, tanpa kasih yang semula, Tuhan tegur. Hari ini Tuhan tegur dengan keras. Ya, dikatakan apa? Bertobatlah. Ya, tanpa kasih yang semula, maka semuanya itu sia-sia di hadapan Tuhan. Perhatikan, Tuhan selalu melihat hati. Ya, lebih dari sekedar aktivitas kita, lebih dari sekedar kegiatan kita. Tuhan melihat hati kita. Adakah kasih yang mula-mula itu? Ya, mulai bertobat sekarang. Yuk, mulai lagi yang baru. Lakukan lagi. Jangan sampai kaki Dian itu diambil oleh Tuhan. Artinya apa? Kalau kaki Dian diambil, artinya ya, tidak ada penyertaan Tuhan lagi. Nggak ada terang Tuhan lagi. Semakin justru kita akan terperosok, jatuh. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kalau saudara mendengar ini berarti Tuhan sayang untuk kita semua. Mari kita mulai yang baru dengan kasih yang mula-mula kembali menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur teguran firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya kasih yang semula. Kalau ada kami Tuhan mengalami kekosongan, ketawaran hati, atau mungkin sudah mulai jenuh, mungkin melakukan aktivitas pelayanan kami karena kebiasaan saja. Ampuni kami Tuhan hari ini. Kami mau bertobat, kami mau memulai yang baru lagi dengan cinta kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan kami mau lakukan segala sesuatu bagi Tuhan karena kasih. Bukan karena mengejar berkat, bukan karena mengejar ingin pujian, bukan karena rutinitas kami, tetapi karena kami mengasihi Tuhan. Ampuni kami, pulihkan kami, bangkitkan kembali kasih mula-mula di hati kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Serahkan hidup kami juga hari ini dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.